Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran jarak jauh untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gaya listrik ya. Jadi anak-anak bisa menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya sehari-hari. Tentu di rumah kalian pernah kan menggunakan listrik? Nah, sebelum kita mulai dengan kegunaannya, kita harus tahu dulu gaya listrik itu apa sih? Nah, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda bermuatan listrik. Listrik ini ternyata memiliki dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis ya sama-sama bermuatan positif dengan positif, nah maka jika didekatkan akan tolak menolak. Tetapi jika dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis, maka jika didekatkan akan tarik menarik. Nah, di sini listrik ada dua, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, kita bahas dulu yang listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Ya, listrik statis ini dapat kita amati ketika anak-anak menggosokkan penggaris itu ke rambut. Ya, penggarisnya digosok-gosok ke rambut. Awalnya penggarisnya itu bermuatan netral. Ya, setelah anak-anak gosokkan ke rambut, nah terjadi perpindahan muatan sehingga penggaris tersebut memiliki muatan negatif yang banyak. Jika anak-anak menempelkan penggaris yang sudah digosokkan itu didekatkan ke potongan kertas-kertas kecil, maka kertas-kertas itu akan menempel pada penggaris. Ya. Nah, hal tersebut juga anak-anak bisa temukan pada balon yang digosok-gosokkan ke rambut. Nah, menyebabkan rambutnya menempel sementara ke permukaan balon. Ya, tetapi hanya sementara. Kemudian yang kedua ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Nah, energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya yaitu pada baterai. Ya, pada baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai itu memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif itu dihubungkan dengan kabel, akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis ini juga ada pada rangkaian listrik yang ada di rumah kalian. Ya, aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Ya, jadi saklar itu yang ada di rumah kalian berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik. Ya. Sekarang yaitu tentang perubahan bentuk energi listrik ya. Jadi energi listrik ini bisa berubah bentuk. Tentu di rumah kalian ada lampu ya. Lampu merupakan benda yang memerlukan energi listrik untuk bisa menyala. Ya, ingat arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, jika arus listrik ini bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Ya, energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik tersebut. Nah, beberapa contoh perubahan energi pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik ini bisa menjadi energi gerak. Contohnya pada apa? Pada blender. Bagaimana cara kerjanya? Jadi yang pertama, energi listrik itu mengalir dan melewati blender. Ya, jika saklar pada blender dinyalakan, tombolnya itu kalian pencet, maka energi listrik masuk ke blender
dan diubah menjadi energi gerak. Akhirnya alat penghalus yang ada dalam blender itu tadi akan bergerak untuk menghaluskan bahan-bahan makanan untuk anak-anak membuat jus. Itu ya. Kemudian yang kedua, energi listrik ini diubah menjadi energi bunyi. Pada apa contohnya? Yaitu pada bel listrik. Nah, bagaimana ya cara kerjanya? Jadi, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik itu dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi bunyi seperti yang ada di sekolah ya. Nah, ketika saklarnya dibunyikan, dipencet, akhirnya terdengar bunyi bel. Kemudian yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Itu tadi contohnya lampu ya. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika saklar lampu ditekan, nah ya, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Akhirnya lampu akan menyala dan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada pemanggang roti. Cara kerjanya adalah energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Nah, jika tombol pada pemanggang roti itu ditekan, maka energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Akhirnya, pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Dan yang kelima adalah energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya pada televisi. Untuk cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi itu ditekan, maka energi akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahayanya itu berupa gambar pada layar, ya. Dan energi bunyinya berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Itu tadi adalah penjelasan tentang gaya listrik ya, dan perubahannya dalam bentuk peralatan listrik. Jadi bisa dirubah bentuk dari energi listrik menjadi energi bunyi, menjadi energi gerak, ya, energi panas. Nah, anak-anak, besok Ustazah akan melakukan pembelajaran tatap muka melalui video call. Ya, jadi nanti akan Ustazah kirim kelompoknya. Ya, Ustazah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, masing-masing kelompok terdiri dari 6 anak. Jadi nanti untuk video call-nya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi ada 4 kelompok. Tugasnya apa? Nah, jadi tugasnya adalah anak-anak menjelaskan cara kerja dari peralatan listrik. Ya, nanti Ustazah akan menyiapkan kartu bergambar peralatan listrik sebanyak anggota dalam kelompok tersebut. Nanti masing-masing anggota akan menjelaskan secara singkat ya. Jadi nama dari alat peralatan listrik yang Ustazah tunjukkan, kemudian fungsinya, kemudian cara kerjanya, dan perubahan bentuk yang dialami oleh peralatan listrik tersebut. Ya, jadi anak-anak sebelumnya belajar dulu bagaimana cara kerja dari peralatan listrik tersebut dan perubahan energi apa yang terjadi pada peralatan listrik tersebut. Ya, nanti Ustazah akan menunjuk secara acak pada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut. Ya, untuk nama-nama anggotanya nanti akan Ustazah kirim di grup. Ya, nah sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu besok hari Sabtu. Ya,
Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.